Jadi kita berlepas diri. Allah membencikan orang kafir, kita pun harus benci. Allah membenci perbuatan orang-orang kafir, maka kita pun harus benci kepada perbuatan-perbuatan kafir. Tetapi ketika seseorang itu adalah menyenangi melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah akidahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan rahmatnya dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkesempatan untuk melakukan salat maghrib berjemaah dan diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan redha barakah serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikut. InsyaAllah termasuk kita pengikut Nabi Muhammad SAW sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada malam hari adalah kesyirikan dan kemungkaran yang timbul di akhir tahun. Kesyirikan dan kemungkaran yang sering timbul di setiap akhir tahun. Sebagai tugas kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa memelihara dan menjaga tauhid kita, baik di dalam berucap, di dalam berbuat dan berkeyakinan. Karena inilah yang paling berharga, yang merupakan modal dari segala sesuatu, sehingga amal kita bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan keislaman kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita senantiasa menjaga kemurnian dan keutuhan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah selalu dihadapkan dengan kondisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan syirik dan kufur, terutama sekali adalah yang sering terjadi di penghujung tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, di antaranya adalah upacara memperingati pergantian tahun. Ini adalah syarat dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena acara-acara tersebut merupakan Natal Jilid 2. Dan merupakan adopsi antara tiga kekufuran, Nasrani, Yahudi dan Majusi. Sehingga dapat dilihat di saat-saat pergantian tahun baru adalah orang-orang Majusi menyalakan kembang api yang merupakan simbol cara mereka beribadah. Karena orang-orang Majusi adalah mereka penyembah api, yang mana api itu adalah hidup beribu-ribu tahun, yang berada di Iran pada waktu itu sebelum dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi adalah ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Di malam kelahiran Rasulullah SAW yang merupakan mukjizat Rasulullah adalah api itu padam dengan sendirinya. Sehingga orang-orang Majusi di saat Abu Bakar Umar bin Khattab menaklukkan Persia, maka orang-orang Majusi bertaburan ke seluruh dunia. Tetapi mereka tetap untuk menghidupkan keyakinan mereka. Begitu juga di dalam acara-acara tersebut adalah dengan menabuh lonceng. Apa namanya? Lonceng besar itu yang ada di Inggris, yang mana adalah merupakan simbol daripada ibadahnya orang-orang Kristen dengan membunyikan lonceng. Begitu juga dengan menabuh trompet yang merupakan tanda masuknya salat orang-orang Yahudi. Jadi ketiga-tiga kekufuran dan kesyirikan ini ada di dalam acara-acara tersebut. Maka oleh karena itu para ulama salaf dan imam-imam yang 4 itu semua sepakat bahwa melakukan ikut serta dalam acara tersebut merupakan perbuatan yang haram. Karena itu adalah merupakan tasyabbuh. Man tasyabbaha qaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perbuatan satu kaum, kata Allah, maka mereka adalah termasuk bagian daripada mereka. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ini juga termasuk perbuatan merusak akidah. Merusak akidah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merayakan suatu hari raya di dalam Islam hanya ada 2 raya. Pertama hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha. Ketika Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, kemudian pada waktu itu orang-orang Madinah merayakan suatu hari raya yang merupakan kebiasaan yang mereka adakan pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah bertanya, acara apa ini? Ya Rasulullah, ini acara yang biasa kami berkumpul-kumpul dan bermain-main. Berkumpul-kumpul dan bermain-main, itu pun tidak ada acara ritual, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kepada kamu 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan itu adalah merupakan hari raya yang lebih baik daripada segala hari-hari yang lain.
Jadi Rasulullah SAW melarang bahawa di dalam Islam hanya 2 hari raya, Idul Fitri dan Raya Idul Adha. Dan hari-hari yang seperti itu merupakan syiar daripada agama, syiar daripada keimanan dan keislaman yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hari-hari raya yang milik orang-orang yang tidak seakidah dengan kita tidak boleh. Apa dikatakan Imam Malik rahimahullah, iyakum al-ayyama adullah, jauhlah kamu hari-hari raya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga adalah acara tersebut merusak daripada tentang akidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala wal bara merupakan bagian daripada akidah orang-orang yang beriman. Bagian daripada tauhid. Apa al-wala? Apa al-bara? Yang sudah pernah kita kaji. Al-wala itu adalah melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi hal yang dilakukan baik di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam bersikap, yang mana kalau itu dilakukan dia akan dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-wala. Al-bara yaitu menjauhkan segala yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlepas diri. Allah membencikan orang kafir, kita pun harus benci. Allah membenci perbuatan orang-orang kafir, maka kita pun harus benci kepada perbuatan-perbuatan kafir. Tetapi ketika seseorang itu adalah menyenangi melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah akidahnya. Salah akidah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu termasuk daripada hal-hal yang sangat mendasar di sini al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini supaya betul-betul dapat kita hadirkan, dapat kita amalkan. Karena ini bagian daripada akidah kita. Mungkin ada orang bersenang-senang, berkasih sayang dengan orang-orang yang dikatakan musuh-musuh Allah dan benci membenci dengan sesama saudaranya. Kalau sudah demikian berarti dia adalah tidak mempunyai akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang kita kenal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani aulia sebagai aulia. Apa itu aulia? Aulia adalah artinya orang yang dicintai. Jadi menjadikan mereka sebagai idola, menjadikan dia sebagai idola, menjadikan mereka sebagai teman akrab, menjadikan mereka sebagai pemimpin, menjadikan mereka sebagai orang yang dipercayai dan lain sebagainya. Nah ini tidak boleh, dilarang Allah. Ya ayyuhallazina amanu la yattakhizul yahuda wan nasara awliya. Kenapa? Ba'dhum awliya'u ba'd.
Kerana di antara mereka adalah bagian daripada mereka. Mereka sama saja. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, apa ancaman Allah? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang condong kepada mereka, berpihak kepada mereka, maka mereka adalah bagian daripada mereka. Jadi kalau orang Islam memilih pemimpin kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan dia, atau menjadikan mereka sebagai aulia atau sebagai teman akrab atau orang yang dipercayai, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sama dengan mereka. Sama. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang cenderung kepada mereka, kata Allah, maka sesungguhnya dia adalah bagian daripada mereka. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, sikap orang-orang yang beriman itu harus mempunyai ketegasan. Muhammadur Rasulullah wallazina amanu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Ini adalah tanda orang yang bertauhid kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Wallazina mahum asyidda wal kufar. Orang-orang bersama Rasulullah itu tegas kepada orang-orang kafir. Tegas, bukan berarti tegas itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, tidak, tapi tegas. Artinya punya ketegasan di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamar-samarkan atau disama-samakan. Agama itu sama saja. Nah, sudah rusak akidahnya. Agama itu sama saja. Kok kenapa orang yang menyembah berhala dengan orang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu kok sama? Kan aneh deh. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lantas ada orang yang bilang agama itu sama saja. Ini orang memang betul-betul tidak punya akidah nih. Kalau orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan orang menyembah berhala, kok disamakannya? Coba bayangkan. Yang punya ucapan itu siapa? Orang yang mengaku diri sebagai Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Apakah tidak boleh kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita? Boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kamu untuk melakukan kebaikan dan berbuat jujur kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam agamamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang selalu berbuat adil. Jadi ada syaratnya. Syarat kita nak berbuat baik dengan mereka adalah mereka tidak memerangi kita. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Mereka tidak lam yuqatalukum. Mereka tidak memerang kamu fiddin beragama. Dia tidak memerang kita.
Di dalam tidak memusuh agama kita, tidak merusak agama kita, tidak merusak akidah kita. Ini harus bisa kita berbuat baik. Dan mereka tidak mengeluarkan, mengusir kalian dari tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal kita. Ya, mereka tidak mengganggu kita. Ini namanya kafir zimmi. Boleh. Berbuat baik. Kata Rasulullah SAW, man azazami faqad azani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi adalah berarti dia menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita ada orangnya. Jadi kita boleh untuk melakukan, tetapi kita tidak boleh berbuat baik atau kerjasama di dalam berbuat maksiat. Apalagi kita adalah kerjasama di dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, coba bayangkan kalau ada orang berbuat jahat, menghina orang tua kita, bagaimana? Marah tak kita? Ya marah. Orang menghina orang tua kita. Sekarang orang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan Allah itu punya anak. Coba bayangkan. Penghinaan kepada Allah. Orang seperti ini kok diberi ucapan selamat? Kan aneh. Diberi ucapan selamat kan aneh dah. Makanya para ulama-ulama itu adalah mengharamkan. Kalau ada ulama yang membolehkan, itu namanya ulama su. Ulama su, memang ada ulama su. Ulama jahat, kata Rasulullah SAW. Dan ulama su itu adalah ulama yang mengajak masuk neraka. Yang mendakwakan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Dan ulama su ini adalah timbulnya di akhir zaman sekarang. Dan mereka ini, kata Rasulullah SAW, lebih jahat daripada Dajjal. Lebih jahat daripada Dajjal. Bayangkan saya. Maka kalau ada seorang ulama membolehkan yang dengan alasan adalah toleransi, tidak ada toleransinya. Kalau toleransi di dalam agama adalah lakum dinukum waliyadin. Itulah agamamu agamamu, agamaku agamamu. Dengan tidak kita untuk ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan itu namanya toleransi yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kalau orang pura-pura pergi ke suatu tempat ikut ritual, dalam hatinya dia cuma ikut saja, dalam hatinya tidak. Ini perbuatan munafik. Ya, perbuatan munafik. Tidak boleh. Jadi di dalam agama ini, di dalam kita beriman, ini tidak ada main-main. Kita tidak boleh main-main. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ma'idati yaduru alaihal al-khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maka janganlah dia duduk di meja makan, yang mana di meja makan itu ada disiapkan khamar, minuman keras. Jadi di sini larangan bukan larangan jangan minum, tapi jangan duduk. Ada enak rasanya. Duduk. Nah itu kan sudah melanggar. Kita duduk pun tidak boleh. Kan itu larangan. Rasulullah tidak melarang minum, tapi duduk tidak boleh. Tapi di saat seseorang itu adalah melakukannya, ya, maka dia adalah perbuatannya itu adalah sama dengan untuk mensetujui, menganggap bahwa perbuatan mereka itu adalah merupakan perbuatan yang dianggap benar. Padahal Rasulullah SAW itu adalah yang salah.
Yang salah harus katakan salah. Yang syirik harus dikatakan syirik. Yang kufur harus dikatakan kufur. Jadi kita tidak boleh untuk meragukan. Kalau sesuatu yang sudah jelas dikatakan kekufurannya, kekafiran, kesyirikannya, maka hendaklah dikatakan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Laqad kafaru, telah kafir kata Allah. Siapa yang kafir? Allazina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha salisun salasa. Allah itu dua. Allah itu tiga. Mengatakan Allah tiga. Orang yang mengatakan Allah tiga kata Allah dalam surat Al-Maidah ini ayat 72-73 kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salasa. Lantas ada yang ngomong, jangan ngomong kafir. Ngomong apa? Ya kan? Ini dia tidak percaya dengan ayat Tuhan. Orang tidak percaya dengan Allah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Masih ibnu Maryam, yaitu Isa anak Maryam. Allah mengatakan kafir. Lantas seorang bilang, jangan bilang kafir. Tidak enak, kasar. Nah ini orang akidahnya sudah rusak. Apa umumnya? Ghairul muslimin, bukan orang muslim. Terus ayat itu dirubah. Kuliah yul kafir harus dirubah apa ayatnya? Jadi disinilah ketika akidah itu rusak semua. Akhlaknya rusak, himmannya rusak, amalnya rusak. Ya, amalnya rusak. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu orang-orang yang ragu tentang kekafiran, kekufuran orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka akidahnya rusak. Karena keimanan itu adalah keyakinan. Keyakinan tidak menerima keraguan. Ya. Keyakinan, jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengimani sesuatu yang wajib dia imani, adalah mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga di dalam perayaan-perayaan tahun baru. Kalau kita melihat yang sudah banyak sekali teguran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam tahun ini mudah-mudahan tidak terjadi. Karena biasanya terjadinya bencana alam di akhir tahun. Tetapi manusia memang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam tahun baru itu adalah banyak sekali hal-hal. Di antaranya adalah pergaulan muda-mudi, percampuran, sehingga menurut keterangan dari sumber bahwa kondom yang paling laris pada malam tahun baru ini adalah merupakan kerusakan akhlak dan sengaja ini adalah untuk merusak generasi muda. Begitu juga acara-acara tersebut merupakan pemborosan keuangan negara. Coba kita bayangkan acara-acara menghadirkan bintang-bintang film, sekali dia berdiri berapa juta.
Sementara kita ini guru-guru ngajinya ada berapa? Guru-guru sekolah di dusun-dusun. Sebulan gajinya cuma 300, 3 kali, 3 bulan sekali dibayar. Sementara orang berbuat maksiat seperti ini berapa juta sekali dia tampil. Apa tak menyedihkan? Masih banyak orang-orang yang susah hidupnya. Orang-orang yang benar-benar para guru-guru, para ustaz-ustaz yang susah, ya, yang ikut serta untuk memperbaiki. Sementara orang-orang berbuat maksiat ini mendapatkan kesempatan. Ini namanya pemborosan. Pemborosan, merusak daripada ketika akidah itu rusak, maka rusaklah. Ekonomi pun akan rusak. Belum lagi yang namanya narkoba dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu marilah kita dalam kesempatan ini untuk senantiasa mawas diri. Paling tidak kita adalah menjaga dan memelihara diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudun nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang membuat Allah jadi murka, membuat Allah jadi tidak reda, membuat Allah akan mengancam azab di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu, sehingga kita di dalam hidup yang memang tidak mudah, hidup melawan arus. Melawan arusnya besar sekali. Karena tsunami kesyirikan, kemunkaran sudah masuk ke rumah-rumah, setiap rumah masuk semua. Tidak ada rumah yang tidak dia masuk. Hanya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dijaga dan pelihara sehingga kita dapat untuk hidup dengan tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kita membawa iman ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini mengenai tentang kemusyrikan dan kekufuran yang selalu timbul kapan? Di penghujung tahun. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.